Sebenarnya kalau traveling tuh bukan saat-saat ini aja, tapi aku mulai karir traveling ini tuh ya dari 2012 ya. Karena emang aku suka jalan, dari mulai naik-naik gunung dulu, kemudian juga setelah itu aku coba untuk mengitari satu daerah, satu tempat, sampai akhirnya ke beberapa negara. Alhamdulillah untuk saat ini udah 22 negara dan mungkin hampir seluruh kota di Indonesia. Mungkin untuk destinasi yang Hmm? paling momentum, yang paling nggak bisa dilupain gimana? Banyak banget destinasi yang gak bisa dilupain ya, atau apalagi namanya traveling tuh kita mengenal satu daerah, kebudayaannya, kemudian kulinernya, apalagi dengan panorama alam yang beda-beda. Dan itu membuatku bersyukur ya tinggal di Indonesia, dan terutama yang gak bisa aku lupain itu Labuan Bajo. Labuan Bajo itu yang pertama ya, karena merasakan ini tuh seperti surga gitu ya, dimana kita sailing. Waktu itu aku kebetulan 3 hari sailing Labuan Bajo, dimana bisa mengitari satu pulau ke pulau berikutnya. Yang biasanya kita hidup di kota yang jalan-jalan tuh serba macet, terus di sana kita melihat pemandangan seindah itu dan merasa bangga sebagai warga Indonesia mempunyai alam yang indah seperti ini, dan yang akhirnya membuatku jadi semakin suka lagi untuk wisata di Indonesia ini, apalagi dengan gunung-gunung di Indonesia juga bagus-bagus banget pemandangannya. Berarti lebih suka ke Labuan Bajo. Kemudian Hmm. ada nggak sih kak dari kakak, atau lebih suka naik gunung atau ke pantai-pantai gitu? Dua-duanya suka. Paling klop banget. Yang paling klop banget karena aku belum bisa diving, jadi aku lebih suka gunung ya. Apalagi gunung tuh pemandangannya tuh indah, biru, ketemu ijo, terus udah gitu. Apalagi kalau udah ada yang punya kawah, wah itu masya Allah banget. Kan lagi sibuk konten Hmm, konten nih kak. Kemudian pasti ada pengalaman yang baru. Kemudian yes. ada cerita-cerita baru. Hmm. Terus sudah dapat apa aja sih kak dari konten traveling itu? Banyak banyak banget yang bisa aku dapatkan dari konten-konten traveling ya. Selain mungkin cuan juga dapat ya. Yang pasti pengalaman sih. Pengalaman itu melebihi cuan ya. Karena pengalaman itu berharga banget buat hidup aku pribadi. Karena dari traveling itu kita bisa menjadi lebih pintar. Karena bisa lebih mengenal diri sendiri. Apalagi ketika kita solo traveling, kita bisa melawan diri sendiri. Kita bisa mengukur kemampuan kita seperti apa, dan insting kita tuh dilatih banget untuk solo traveling ya. Dan itulah membuat aku akhirnya dengan traveling itu membuat aku semakin pintar, semakin mengenal diri, dan juga semakin mengenal lingkungan. Apalagi dengan adaptasi tiap daerah, tiap kota yang berbeda-beda seperti itu. Makanya buat teman-teman yang suka traveling, langsung gaskan aja, nggak usah ragu-ragu. Karena hidup ini sayang banget kalau kamu cuma di rumah berbahan doang. Kemudian kan berarti kakak lebih sering solo traveling atau bareng-bareng? Dua-duanya suka. Ada plus minusnya. Kalau solo traveling buat aku tuh bisa lebih apa ya, nggak tergantung sama orang, bisa enak banget. Kita mau misalkan bangunnya kita bangunnya pagi, kita nggak perlu nungguin teman dulu yang bangunnya siang gitu, dan kita lebih apa ya, bisa mengatur semuanya sendiri. Tapi nggak enaknya kalau solo traveling kita memutuskan sesuatu itu kadang ini bener nggak ya, kita nggak harus nanya dulu, googling dulu, nggak bisa langsung kayak misalkan nanya ke teman, gimana nih gitu. Nah, cuman kalau untuk traveling sama teman-teman itu lebih serunya adalah kita bisa sharing, ketawa-tawa, bisa menikmati momen yang mungkin ini tuh bisa jadi lebih berharga banget gitu. Dan apalagi ketika teman-teman itu bisa kita ajak juga kerjasama, misalnya dari mulai bangun paginya, mulai dari pindah spot ke spot ini gitu. Oke, di samping soal Hmm. travel ini kak, pasti kan kakak mau apa sih? Teman-teman kakak mungkin Hmm. ada yang bawa pasangannya. Oke. Kakak lagi ada dengan seseorang nggak? Oke, masuk. Oke. Untuk traveling sendiri aku nggak pernah menargetkan aku harus sama pasangan atau enggak. Karena buat aku sendiri sih traveling itu bukan masalah soal bersama pasangan, tapi soal bagaimana kita bisa mensyukuri keindahan yang udah Allah ciptakan gitu ya. Dari traveling ini tuh membuat aku bisa bersyukurnya luar biasa. Oh ternyata ini tuh seperti ini ya. Terus aku lebih belajar menjadi diri pribadi sendiri ya. Karena yang paling berat itu adalah melatih diri sendiri, di mana kita melatih kesabaran yang mudah-mudahan mungkin ya setelah aku traveling melihat banyak tempat, banyak negara, banyak kota tuh membuat aku jadi lebih banyak tahu diri, mengenal diri, sampai nanti mungkin menemukan seseorang Yes. yang udah siap semuanya gitu. Tapi ada kepikiran untuk menikah nggak kak, atau enggak,
Untuk saat ini aku pastikan aku mengikuti rencananya Allah, pasti itu yang tepat ya, di saat yang tepat, di waktu yang tepat, aku yakin banget. Jadi mungkin sekarang ini tuh aku lagi dipersiapkan nih untuk seseorang yang lagi nunggu aku. Berarti ada yang dekat atau Karena aku pikir ya jodoh itu gak kemana-mana, tapi kalau kamu kemana-mana berarti itu bukan jodohku. Yes. berarti udah ada yang dekat atau gimana Kak? Ih, kalau sekarang banyak banget, apalagi kemarin bukan maksudnya gini ya, banyak banget yang eh nge-DM aku gara-gara kemarin viral lah ada yang temanku dia postingin di TikToknya terus di DM ku tuh sekarang banyak banget yang mengajukan diri untuk ta'aruf. Masya Allah itu luar biasa banget. Iya lagi rame banget tuh gara-gara temanku kemarin posting itu. Terus aku ya senyum aja tuh sambil aku lihat-liatin. Oh iya kena gitu. Oke. Mungkin terakhir nih Kak, Hmm. ada nggak sih pesan-pesan Kakak dari traveling itu yang udah Kakak dapetin? Pesan-pesannya mungkin buat teman-teman yang ingin memulai traveling tapi masih ragu-ragu, nggak usah ragu-ragu, langsung aja jalanin. Mungkin bisa mengenal atau explore dulu tempat-tempat yang terdekat di lingkungan kamu. Kalau mungkin belum ada dananya harus jauh-jauh, ya udah which is yang dekat-dekat aja dulu. Misalkan dekat rumah kamu tuh ada curug tuh, apalagi di Bogor banyak banget kan. Nah kamu bisa datengin ke curug itu, kamu bisa menikmati keindahan alamnya, kamu bisa posting. Mungkin kamu nanti bisa setelah posting di sosial medianya nanti semakin banyak yang suka, mungkin nanti ada brand. Jadi dari situlah mungkin kamu bisa saving money, nanti bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang lainnya gitu. Cukup?